Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan memberikan lampu hijau bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas di tempat umum seperti biasanya. Bahkan Luhut mempersilahkan masyarakat yang sudah divaksin lengkap dan tidak memiliki komorbid untuk jalan-jalan saja. Menurut Luhut, sejumlah indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan fakta yang tidak begitu mengkhawatirkan. Sebagai contoh, penyebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta mulai melandai. Selain itu, warga yang tertular varian Omikron disebut tidak memiliki perburukan gejala yang berarti. Varian Omikron hanya 2 kali lebih parah dibanding flu biasa. Berbagai pertimbangan itu mendorong pemerintah untuk tidak perlu melakukan pembatasan secara berlebihan. Jadi kekhawatiran kita tidak ada yang berlebihan. Kalau memang dia sudah divaksin, sudah 2 kali, sudah booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan aja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Kita belum ada lihat untuk ada pengetatan lagi, tidak. Justru kita pelonggaran yang kita lakukan, tetapi dengan monitoring yang ketat. Meski demikian, pelonggaran mobilitas bukan berarti masyarakat boleh menyepelekan penyebaran varian Omikron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan, masyarakat tetap dapat hidup normal, bekerja dan ke mal asal tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau COVID-nya sekarang lagi naik, ya gimana? Ya tetap aja protokol maskernya tetap dipakai. Vaksinnya tolong dilengkapi. Kalau itu dua-duanya sudah dijalani, ya tetap hidup normal. Boleh bekerja, boleh datang ke mal, ya tapi jangan lupa. Sekarang lagi musimnya COVID, pakai masker dan juga vaksinasinya dikejar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 Februari, sebanyak 188,6 juta masyarakat atau 90,5% telah divaksin dosis pertama. Sementara 136,6 juta masyarakat atau 65,6% telah divaksin lengkap. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lampu hijau bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas di tempat umum dan di sejumlah indikator pengendalian COVID-19 yang menunjukkan fakta tidak begitu mengkhawatirkan. Apakah pada fase ini menggambarkan bahwa badai COVID-19 di Indonesia sudah melandai? Telah terhubung bersama kami Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kemenkes, dan Hermawan Saputra, pakar IAKMI. Selamat pagi Bu Nadia, selamat pagi Pak Hermawan. Salam sehat. Selamat pagi, Mas Reja. Selamat pagi, Pak Valen. Iya, selamat pagi Bu Nadia, Pak Hermawan. Saya langsung ke Ibu Nadia. Ibu Nadia. Iya, salam sehat selalu Pak Hermawan. Iya, Ibu Nadia, kalau kita lihat laporan penyebaran COVID dari Senin kemarin itu tampaknya landai ya Bu. Tapi kalau kita lihat 2 hari terakhir, Selasa dan juga Rabu, itu naiknya cukup drastis, sangat jomplang begitu dari jumlah penyebaran COVID-nya. Ini sebenarnya apa yang terjadi Bu Nadia? Iya, pertama kita tahu bahwa penurunan 3 hari yang lalu ya dari kasus yang dilaporkan mencapai angka kasus positif 55.000, kemudian dia turun ke 40.000, 44.000 dan sempat ke 35.000. Nah ini kita melihat bahwa memang ternyata ada beberapa data dari laboratorium yang baru di entry sehingga kita lihat terjadi peningkatan di kemarin ya di angka 58.000. Tapi kemudian kemarin juga tanggal 16 Februari itu dilaporkan jumlah kasus positif itu mencapai angka 64.000 atau 64.718 ya. Nah ini kita akan lihat lagi trennya apakah memang ada secara real time memang ada penambahan kasus ataukah memang ada beberapa ya walaupun tidak banyak ya jumlah keterlambatan dalam mengentry data kasus laporan positif ini. Jadi memang kalau kita bisa melihat kita belum tahu apakah kita sudah sampai puncak atau belum daripada varian Omikron yang saat ini karena kalau melihat dari berbagai negara yang sudah mengalami puncak itu bisa 3 kali sampai 6 kali lipat ya. Dan beberapa prediksi mengatakan juga ada yang Indonesia itu bisa mencapai angka
dari 80.000 sampai dengan 300.000. Nah ini kita akan lihat terus ya perkembangannya seperti apa, Mas Reza. Bu Nadia, berarti puncaknya kita belum bisa pastikan kita sudah sampai puncak atau belum. Tapi ternyata di saat yang bersamaan pemerintah sudah memberikan pelonggaran aturan-aturan kepada masyarakat. Ini supaya jangan masyarakat jadi salah paham, kok sebenarnya dilonggarkan? Apa alasannya sebenarnya, Bu? Ya sebenarnya tidak dilonggarkan ya, artinya kita tidak treatment kita ya dalam menghadapi varian Omikron ini dengan jumlah kasus yang tadi sampai dengan jumlah yang melebihi dari varian Delta 64.000 itu kan sudah melebihi puncak Delta. Puncak Delta itu kan adalah 56.000 kasusnya. Nah, dengan kondisi seperti ini kita juga melihat ya bahwa fatalitas daripada varian Omikron ini jauh lebih rendah. Kasus kematian walaupun naik ya tapi masih pada angka 150 sampai 180. Sangat berbeda dengan pada saat Delta di mana kasus kematian di atas 2.000 dan juga tingkat keterisian perawatan rumah sakit juga sangat tinggi. Selain itu juga kita melihat bahwa vaksinasi memberikan betul-betul proteksi dari tingkat keparahan maupun kematian tadinya. Melihat dan menyikapi situasi tersebut, pemerintah merasa bahwa kita tidak perlu melakukan pengetatan seperti pada saat kita menghadapi varian Delta. Tetapi tentunya pengetatan tersebut, tidak adanya pengetatan tersebut tetap diiringi dengan beberapa kebijakan seperti misalnya penerapan dari PPKM level 3, percepatan dari vaksinasi booster, dan juga memanfaatkan misalnya Peduli Lindungi sebagai bagian untuk memantau protokol kesehatan. Baik, saya langsung ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, kalau Anda lihat, tadi kita ada sempat singgung ya di awal bagaimana salah satu pejabat kita juga mengatakan, oke, masyarakat sudah boleh jalan-jalan, yang penting sudah booster dan tidak ada komorbid. Seperti apa sebenarnya Anda melihat komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini? Apalagi tadi Ibu Nadia sampaikan bahwa kemarin kita sempat pecah rekor begitu untuk penyebaran COVID di Indonesia. Iya, jadi Reza dan Valen, memang komunikasi publik terkait dengan kebijakan penanganan dan pengendalian COVID kita ini kurang elok sejujurnya ya. Karena kalau kita memilih frasa untuk menganjurkan, tidak dianjurkan saja orang itu sudah tidak taat protokol dan cenderung abai gitu. Apalagi seolah-olah menganjurkan. Jadi silakan aja jalan-jalan dan seterusnya. Artinya makna yang diterima oleh masyarakat itu akan lebih kepada stimulan untuk memang keluar dan beraktivitas. Padahal orientasi kita saat ini sebaliknya, membatasi mobilitas, menjauhi keramaian dan kerumunan. Tentu dengan tetap protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan lainnya. Namun demikian, fakta yang akan menjadi kontra dari komunikasi kebijakan ini terpampang juga di depan mata kita. Bagaimana 1, 2, dan 3 hari ini, secara berturut-turut 3 hari terakhir ini, tadi disampaikan Bu Nadia, sejak kemarin kenaikan 57.000 kasus aktif per hari, itu sudah memecahkan rekor yang lalu. Dan hari kemarin ya, itu sudah lebih dari 64.000 kasus positif baru per hari. Nah, artinya bahwa kejadian-kejadian ini terus memecahkan rekor. Dan jangan lupa kasus aktif kita udah lebih dari 445.000 kasus aktif. Dan kalau kita lihat puncak dari Delta di bulan Juni-Juli lalu, itu sekitar 500.000 kasus aktif lebih. Jadi sebenarnya sebentar lagi untuk Omikron ini ya, yang stimulan untuk gelombang ketiga ini, akan menyentuh puncak kasus yang lalu, tetapi bahkan bisa melebihi. Walaupun memang angka hospitality terkesan rendah sejauh ini dari yang lalu, tetapi lihat, indikator itu ada yang sifatnya proksi, ada yang sifatnya real. Kalau kita lihat indikator proksi secara persentase dan kita perbandingkan terkesan kecil. Tapi kalau kita lihat angka realnya cukup tinggi juga. Kasus pemakaian ICU itu sudah lebih dari 2.000 tempat tidur ICU dipakai. ICU, intensive care, maknanya orang yang sifatnya severity case-nya high. Artinya tinggi sekali keparahannya. Jadi kalau ada orang 2.000-an orang dirawat di ICU, kira-kira baik-baik saja atau tidak. Walaupun tadi angka kematian masih jauh lebih rendah secara persentase dibandingkan yang lalu. Tetapi 2 hari berturut-turut 137 orang, kemudian 164 orang meninggal dalam 2 hari.
naik dan itu artinya terjadi fatality dan Omikron tidak boleh diremehkan. Walaupun sudah divaksin, booster sekalipun, bukan berarti dianjurkan orang untuk keluar dan beraktivitas. Hal-hal ini yang harusnya kita memang bijak dalam mengambil sebuah komunikasi ya, sisi untuk mengedukasi sekaligus kita juga mengkampanyekan agar orang juga tetap terkendali perilaku. Jadi kendali perilaku, kendali kebijakan, ditambah sekarang kendali komunikasi publik agar memang kita orientasi pada pengendalian COVID yang lebih terpadu. Kira-kira begitu, Reza dan Valen. Bahkan ternyata ada lagi kebijakan dan juga penyesuaian yang dilakukan. Nantinya durasi untuk karantina mulai dikurangi. Ada angin positif juga disampaikan kalau seandainya nanti per April jika situasinya sudah mulai terkontrol, bahkan yang datang dari luar negeri bisa tidak usah dikarantina. Menurut Anda bagaimana dengan wacana kebijakan ini? Ya itu, orientasi kebijakan ini pada menarik orang sebanyak mungkin untuk tidak khawatir beraktivitas, tapi silakan terus-menerus beraktivitas. Jadi membayangkan masa depan berdasarkan suasana hari ini itu kurang tepat dalam komunikasi. Nanti mengandai nanti April seolah-olah persis akan begitu. Nah kalau kita lihat bahkan di dalam regulasi yang baru ketika mengizinkan orang 3 hari saja di karantina dengan prasyarat booster, sesungguhnya tidak ada kaitan langsung ada antara orang yang sudah di booster dengan kasus karantina. Karantina ini kan bagian dari upaya yang paling primer dari kita terkait dengan screening dan juga isolasi, yang itu nggak ada kaitannya dengan vaksinasi, apalagi booster, karena tidak menjamin orang yang sudah divaksin termasuk booster itu tidak terpapar COVID. Malah untuk karantina kan orientasi kita untuk melakukan deteksi yang precise, yang tepat ketika masa inkubasi memang berubah dari yang kategori normal sebelumnya dengan kategori Omikron yang lebih cepat. Nah jadi di sisi ini sesungguhnya teman-teman Kemenkes masih sebenarnya melihat 5 hari itu ideal untuk karantina. Tetapi kan ada prasyarat booster atau tidak di booster. Nah booster inilah yang sebenarnya yang menjadi titik kritis kita bahwa tidak perlu juga dikomunikasikan dan mengandaikan udah jadi memang bahwa karantina itu bagian yang paling fundamental dari sebuah pendekatan epidemiologi di saat wabah itu kita terapkan secara konsisten dan konsekuen tanpa harus mengiming-imingi masa depan dan berandai-andai. Dan kita lihat saja hari ini betapa terus kenaikan kasus dan terjadi juga pemecahan rekor ya dari kejadian yang lalu. Seharusnya kita bisa lebih ketat dan lebih bijak dalam berperilaku dan mengambil kebijakan ini. Baik, kita tanya dari sisi pemerintah, Ibu Nadia mungkin bisa jawab juga terkait dengan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Ini sebenarnya apa latar belakang dari kebijakan ini, Ibu Nadia? Bahkan disebut komunikasi pemerintah kepada masyarakat ini seakan-akan kurang baik. Bu Nadia, bagaimana tanggapannya? Iya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ya sebenarnya suatu hal yang positif ya. Artinya mengapa kemudian pemerintah tidak mengambil rem darurat ya, seperti kita menghadapi varian Delta yang dengan jumlah kasus, apalagi kalau tadi disampaikan Pak Hermawan, kasusnya ini sudah melebihi daripada kasus puncak Delta kemarin dan kemungkinan akan terjadi peningkatan sampai 2 kali itu bisa saja ya, apalagi kalau kita lihat Jawa Bali belum terjadi peningkatan seperti di luar Jawa Bali belum terjadi peningkatan seperti di Jawa Bali. Tetapi di sisi lain kita sudah melihat beberapa provinsi itu memang selama 7 hari terakhir ini di Jawa Bali terjadi tren penurunan ya. Nah ini apakah memang akan terus terjadi tren penurunan? Artinya puncak Jawa Bali sudah tercapai, yang kita tahu dalam 3 minggu akan berada peningkatan kasus di luar Jawa Bali ya. Tentunya kita akan lihat lagi, sehingga kebijakan untuk menarik rem itu yang sebenarnya disampaikan dirasakan tidak perlu oleh pemerintah saat ini, sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada, tetap tenang, tetap protokol kesehatan. Nah, mengenai tentang karantina. Ya, Ibu Nadia, ada beberapa negara seperti Swedia, Norwegia yang sudah mencabut aturan COVID-19. Apakah kondisi seperti itu bisa dicapai Indonesia? Iya. Kalau terkait tentang hal tersebut, kita merasa bahwa protokol kesehatan masih merupakan
hal yang harus kita lakukan bersama-samaan dengan upaya 3T dan juga vaksinasi. Nah, termasuk tadi kalau kita berbicara mengenai pengurangan masa karantina, sebenarnya juga tidak untuk semua ya. Jadi yang pengurangan masa karantina yang jadi 3 hari itu ada syarat tambahannya, tetap entry dan exit test, dan khususnya mereka yang sudah mendapatkan booster ya. Karena kita tahu bahwa vaksinasi tadi, apalagi vaksinasi primer plus booster, itu betul-betul meningkatkan proteksinya kita. Baik, Ibu Nadia, Pak Hermawan, kita akan masih lanjutkan lagi dialognya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu usai jeda headline news berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan lagi dialog bersama dengan pakar IAKMI, Hermawan Saputra, dan juga Jubir Kemenkes terkait dengan vaksinasi, yaitu Ibu Siti Nadia Tarmizi. Saya ke Pak Hermawan. Terlebih dahulu Pak Hermawan, tadi sempat kita singgung dengan Ibu Nadia, ada beberapa negara seperti Swedia, Norwegia yang sudah mencabut aturan COVID-19 begitu. Apakah kondisi seperti itu bisa dicapai di Indonesia? Karena itu pasti juga tergantung dengan manajemen infeksi. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Baik, jadi kondisi negara lain hari ini dibandingkan negara kita hari ini tentu tidak apple to apple. Mungkin tepatnya apple dan sirsak, kira-kira begitu. Karena kalau hari ini ada kebijakan di Eropa yang cukup longgar dan relaksasi, itu karena sebagian besar sudah mengalami gelombang keempat bahkan kelima. Kemudian negara-negara tertentu seperti Denmark, Swedia, dan lainnya yang memang yang sudah terlihat melonggarkan dan kembali kepada sebagian kenormalan yang lama, itu dengan kategori dan juga karakteristik yang sangat berbeda dengan kita hari ini, yang memang negara kita selalu terlambat kurang lebih sebulan ya terkait dengan pandemi beserta puncak kasusnya. Nah, belum lagi hal-hal yang menyangkut sosial indikator, misalnya demografi, geografi, akses terhadap Yankes dan lainnya. Saya ambil contoh Swedia. Swedia itu negara dengan jumlah penduduk atau demografi hampir 10 juta. Jadi secara akses, secara topografi, mereka sangat aksesibel dan vaskesnya sudah ready di mana-mana. Vaksinasi berlangsung dengan baik. Artinya, bila terjadi paparan COVID, maka semua instrumen dan sistem kesehatan mereka ready. Tingkat severity cases menjadi rendah. Orang-orang lebih mudah dipulihkan kembali. Karena memang gampang dikendalikan. Dan sebagian dikelilingnya di benua itu, di Eropa tentunya, itu juga sudah melewati kasus-kasus kritikal momennya. Itu sekitar sebulan yang lalu bahkan. Di negara kita, penduduk kita 270 juta lebih, karakteristik topografi dan geografinya sangat sulit, daratan dan kepulauan berpadu dengan jumlah yang banyak, kapasitas daerah dengan health capacity kita di masing-masing wilayah atau district health capacity berbeda satu sama lain, kemampuan testing, tracing, cakupan vaksinasi, infrastruktur, dan juga bagaimana layanan kesehatan tentu tidak sama, maka itu kita pun menemukan tantangan yang harus kita selesaikan dengan segera melalui kendali perilaku, kendali kebijakan untuk pencegahan penanganan COVID. Jadi kalau kita mau membandingkan dengan beberapa negara Eropa hari ini tadi, maka kita harus bersabar untuk tetap taat protokol kesehatan. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa melakukan pelonggaran secara bertahap karena sudah terkendali. Tetapi kalau sekarang justru kita membiarkan dan juga malah menganjurkan, dikala kasusnya naik secara sporadis, tentu itulah momen yang kita harap tidak tepat kalau kita melakukan keterbukaan seperti hal yang dilakukan di Eropa saat ini. Jadi memang kita bercita-cita seperti negara-negara yang sudah relaksasi itu bagus, tetapi saat ini membandingkannya kira-kira tidak apple to apple, Mas Reza. Baik, jadi punya cita-cita boleh, tapi ini ada tantangan-tantangan yang harus bisa diselesaikan harus disertai dengan vaksinasi yang merata juga ya. Benar sekali. Nah, Ibu Nadia, kita ke Ibu Nadia, ini harus diiringi juga dengan vaksinasi yang merata. Kalau kita bicara soal vaksinasi booster, ini kan baru akhir-akhir ini dirilis untuk masyarakat. Apakah jumlahnya sudah sebanding, Bu, untuk masyarakat? Supaya tidak perlu lagi khawatir melakukan aktivitas di tempat umum dan juga bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada di depan mata ini.
Iya, jadi sebenarnya kan kita berusaha ya, artinya kita melihat bahwa kita mencoba untuk kemudian keluar dari situasi pandemi menuju situasi endemi. Dan tentunya kita tahu bahwa kita tidak mungkin menghilangkan COVID-19 ini sampai nol. Sehingga kemungkinan bahwa kita akan terus hidup berdampingan ini yang tentunya menjadi hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Artinya dengan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini kita harus kemudian melakukan beberapa hal yang tentunya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan bagaimana menyeimbangkan aktivitas kita ini tetap berjalan. Nah inilah mengapa kemudian kita melihat bahwa varian Omikron ini memang kasusnya sangat tinggi tapi fatalitasnya rendah, tapi di sisi lain pelonggaran-pelonggaran itu sudah mulai kita lakukan walaupun pelonggaran tersebut tidak sepenuhnya artinya kita mengangkat pelonggaran itu 100%. Tetap ya penerapan PPKM level 3 tapi kemudian kapasitasnya naik menjadi 50%, tetap didorong untuk memakai protokol kesehatan. Ini juga merupakan sebenarnya upaya-upaya di sisi lain pelonggaran kita mulai agak lakukan, tapi tetap menjaga ya bahwa laju penularan atau tingkat penularan itu tetap bisa kita kendalikan juga secara bersamaan. Baik, saya ke Pak Hermawan terakhir mungkin dari Anda Pak Hermawan, sebenarnya bagaimana agar seperti yang dikatakan oleh Ibu Nadia tadi, agar pandemi bisa segera menuju endemi, ini apa saja yang harus dilakukan khususnya bagi pemerintah dan juga masyarakat? Singkat saja Pak Hermawan. Baik, tentu itu menjadi sebuah keniscayaan ya di masa datang bahwa kita akan menuju fase transisi. Nah, hanya saja memang untuk mempercepat keadaan pengendalian ya, kunci dari semua ini adalah pengendalian, terkendali atau tidak. Kita sudah melewati banyak sekali tantangan kesehatan, bahkan banyak penyakit-penyakit yang mengendemi di Indonesia. Ada tuberkulosis, HIV, malaria, dan lain-lain. Tapi semua itu banyak kasusnya tetapi terkontrol. Terkontrol maknanya dari segi sumber daya dan kemampuan kita untuk menyediakan infrastruktur penanganan, pencegahan sekaligus perawatan itu udah bisa dilakukan. Kita berharap COVID itu ke depan bisa demikian, tetapi kuncinya ada dua, berkaitan dengan perilaku pencegahan dari masyarakat dan juga kemandirian infrastruktur kesehatan kita. Bagaimana alat-alat deteksi seperti PCR, antigen, dan lain-lain itu juga harus mandiri. Jadi kemandirian alat kesehatan dan farmasi, kunci ketahanan kesehatan masa depan, dan itulah fase terbaik kita untuk menghadapi endemi disease ke depan. Kira-kira demikian, Valen dan Reza. Terakhir, saya ke Ibu Nadia. Bu Nadia, bagaimana pemerintah memastikan bahwa semua kondisi ini tetap terkontrol di tengah tidak ada lagi pengetatan-pengetatan yang dilakukan bagi masyarakat saat ini? Ya, tentunya dari sisi kesehatan, indikator PPKM level itu tetap kita pantau ya. Artinya bagaimana laju konfirmasi kasus positif, jumlah kasus sedang dan berat yang dirawat di rumah sakit, serta angka kematian. Dan di lain itu juga kita melihat ya bagaimana kapasitas testing dan tracing serta positivity rate. Jadi indikator-indikator masih menjadi satu yang kita pantau terus dan terutama ini menjadi surveillance ya, artinya ke depan surveillance ini menjadi suatu kewaspadaan untuk kemudian tadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagian mana yang harus kita perketat, prokesnya kah, atau pemantauannya kah, atau aktivitasnya bahkan yang harus kita kurangi. Jadi kembali ya kebijakan menyeimbangkan antara bagaimana sisi kesehatan, bagaimana sisi aspek kepentingan ekonomi, juga kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, ini yang merupakan kunci sebenarnya bagaimana kita beradaptasi hidup bersama dengan COVID-19 ke depan. Baik, semoga saja semua berjalan dengan lancar, segala program pemerintah untuk membasmi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih Siti Nadia Tarmizi, Jubir Kemenkes untuk vaksinasi, dan juga Hermawan Saputra, pakar IAKMI. Terima kasih Pak Hermawan dan juga Ibu Nadia sudah bergabung bersama kita di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih. Dan